Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Selamat mendengarkan khotbah buat kita di hari Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Dan sekaligus saudara-saudara, ini adalah Minggu perayaan 17 Agustus bagi kita, atau hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus tahun 2025, ulang tahun kenegaraan kita yang ke-80 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17, dengan topik minggu, hiduplah sebagai orang merdeka. Saya akan bacakan firman Tuhan buat kita hari ini. Mari kita dengarkan dan kita camkan baik-baik di dalam hati kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka. Seharusnya itulah yang harus kita petikkan, saudara-saudara. Satu sukacita karena kita sudah merdeka. Artinya kita bukan lagi orang yang terjajah. Cuma pertanyaannya kepada kita, saudara-saudara, apakah memang benar kita sudah lepas dari belenggu, dari ikatan? Apakah benar-benar saudara-saudara kita lepas sudah dari penjajahan dalam kehidupan kita? Ketika kita merayakan hari kemerdekaan kita, apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Sudah lepas daripada penderitaan kungkungan itu sendiri? Ini yang perlu kita pertanyakan, saudara-saudara. Karena kemerdekaan kedagingan kita belum tentu memerdekakan pikiran, hati, dan keinginan rohani kita. Saudara-saudara, coba saya tanya lagi. Ada begitu banyak orang yang saat ini masih terbelenggu oleh pekerjaan. Apakah kita masih terbelenggu oleh pekerjaan? Apakah kita masih terbelenggu oleh waktu? Sempitnya waktu. Ada begitu banyak orang yang merasa waktu itu begitu sempit, dan mereka terus bekerja dan bekerja, sehingga dia dibelenggu olehnya. Ini juga pertanyaan lagi kepada kita, apakah kita sudah bebas dari belenggu kekhawatiran dan ketakutan? Sudahkah hidup kita sukacita terlepas dari rasa takut dan kekhawatiran kita? Bagaimana saudara-saudara
dengan ketakutan atau kekhawatiran ya tentang tren. Kita takut ketinggalan zaman, ketinggalan gaya. Ada begitu banyak orang saudara-saudara yang masih belum lepas dari apa? Dari soal pakaian. Malu nanti aku kalau dilihat aku tampil jelek atau kurang menarik atau tidak update atau up to date. Tidak keren. Malu aku kalau dilihat orang jelek. Nah, saudara-saudara, masih banyak orang yang sekalipun sudah merdeka tapi pikirannya, hatinya, semua kehidupannya masih terbelenggu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah sebenarnya sesungguhnya kemerdekaan itu? Ini yang perlu kita pertanyakan, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kalau kita merayakan hari kemerdekaan kita 17 Agustus 2025 hari ini yang ke-80 tahun HUT kenegaraan kita, benarkah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Itu pertanyaannya kembali kepada kita. Nah, oleh karena itu mari kita memahami dulu arti kemerdekaan sejati itu. Bapak Ibu, secara umum merdeka berarti bebas dari segala bentuk penjajahan, dari segala bentuk kekuasaan, atau dari segala bentuk ketergantungan. Sekali lagi, merdeka berarti bebas dari segala bentuk kekuasaan, penjajahan, dan ketergantungan. Nah, itu yang saya tanyakan tadi kepada kita. Apakah kita sudah terlepas dari penjajahan dosa? Apakah kita sudah lepas dari belenggu keinginan-keinginan daging? Atau ketergantungan-ketergantungan, misalnya makanan, minuman, rokok, dan yang lain-lain. Ada begitu banyak orang sekarang saudara-saudara menderita karena judi online. Tidak bisa terlepas dari judi online. Pekerjaannya hancur, keluarganya hancur, bahkan ya dia tega melakukan hal-hal yang kriminal, bahkan di penjara, dan ya hancur-hancuran lah, hanya karena dia tidak bisa lepas daripada kekuasaan daripada judi online. Nah, dalam konteks rohani, merdeka berarti bebas dari perbudakan dosa. Inilah kemerdekaan yang Kristus berikan di kayu salib. Dosa-dosa kita sudah dipakukan. Yesus sudah mengalahkan semuanya sebenarnya. Tinggal kita. Maukah kita melepaskan diri kita dari dosa dan menerima Kristus yang sudah mengalahkan dosa itu sendiri, sehingga kita benar-benar merdeka, tidak terikat, tidak terbelenggu, tidak dijajah, tidak dikuasai oleh dosa itu sendiri. Sebab Kristus telah memutus rantai dosa yang mengikat kita. Oleh karena itu kemerdekaan sebenarnya harusnya ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada kemerdekaan yang sungguh-sungguh merdeka selain di dalam Kristus Yesus. Nah, namun Petrus memberikan definisi yang lebih dalam tentang kemerdekaan ini. Ya, kemerdekaan kita bukan untuk hidup semaunya. Camkan ini baik-baik. Kalau engkau mau hidup masih semaumu, itu berarti engkau masih belum merdeka. Kalau anak-anak atau remaja mau hidup sesuka hatinya, tidak bisa diatur oleh orang tuanya, berarti engkau masih belum merdeka. Karena engkau masih diikat oleh keinginan-keinginan dirimu sendiri. Demikian juga dengan kita saudara-saudara. Barang siapa yang tidak bisa lepas misalnya dari waktu, ya kan? Ada banyak orang yang diikat oleh apa? Misalnya oleh handphone. Dia tidak bisa lepas, seakan-akan waktu itu terlalu cepat buat dia. Nah, itu juga dia masih belum dimerdekakan. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita bebas dari tuan yang jahat. Saudara-saudara, apa yang jahat dalam kehidupan kita? Ketika sesuatu itu tidak bisa kita kontrol, itu sudah menjadi jahat. Makanan,
Kalau kita tidak bisa kontrol, itu sudah menjadi kejahatan bagi kita. Minuman juga, kalau kita tidak bisa kontrol. Uang, waktu, ya, pekerjaan kita, kekhawatiran kita. Ingat, kalau kita khawatir melebihi daripada apa, dan kita tidak bisa mengontrol melebihi daripada ketakutan dari Tuhan sendiri, maka kita masih belum merdeka. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kemerdekaan kita lepaskan kuasa dosa dan kita menghambakan diri kepada Allah kita, kepada Yesus Kristus kita. Kita tidak lagi terikat oleh dosa, melainkan terikat oleh kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini? Mari kita lihat dulu. Kemerdekaan apakah? Apakah tanda-tanda orang yang sudah merdeka yang disampaikan oleh nats firman Tuhan ini? Ya, kita lihat dulu dari ayat per ayat. Kalau kita lihat dari ayat 11, ini fokus pada identitas dan perjuangan. Dikatakan tadi sebagai pendatang dan perantau. Petrus mau menekankan bahwa kita tidak memiliki kewarganegaraan yang permanen di dunia ini. Identitas kita sebagai orang Kristen adalah musafir. Dan yang tujuan utama kita adalah sorgawi. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak perlu terikat dengan kehidupan duniawi ini. Itu yang mau dia sampaikan. Kalau dia katakan ya tadi bahwa kita adalah pendatang dan perantau di sini. Saudara-saudara, dia ingatkan lagi, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ini adalah panggilan untuk menjauhi dosa dan aktif berperang melawan kerohanian kita, ya. Jadi artinya saudara-saudara, dosa ini adalah panggilan untuk menjauhi dosa yang aktif melawan atau berperang melawan kerohanian kita. Jadi hati-hati dengan dosa. Kita harus menjauhinya. Dan penekanan di sini adalah pada sifat proaktif kita dalam penolakan godaan. Karena nafsu duniawi memiliki tujuan untuk menghancurkan jiwa kita. Jadi oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, ayat 11 tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Jadi kita diingatkan, kita ini adalah pendatang. Kita ini adalah perantau. Jadi jangan tinggal dengan model di dunia ini, ya. Bahkan kita menjauhkan diri dari kejahatan. Dikatakan ayat 12 lagi, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawatnya. Ya. Jadi ayat 12 ini fokus pada kesaksian dan pembelaan. Milikilah cara hidup yang baik. Yang disampaikan ayat 12 ini. Artinya kehidupan yang baik dan kudus adalah bukti nyata kemerdekaan kita dari dosa. Jadi tunjukkan kalau memang kau sudah merdeka, lepas dari kuasa dosa, maka kita harus menunjukkan kehidupan yang baik dan kudus di hadapan Tuhan. Itu, ya. Jadi dikatakan lagi dengan kalimatnya, apabila mereka memfitnah, mereka dapat melihat bahwa perbuatan-perbuatanmu. Petrus menegaskan bahwa perbuatan baik adalah jawaban terhadap fitnah. Jadi nggak ada orang yang bisa memfitnah kita. Tidak ada orang yang bisa membuat hoax kepada kita. Kalau kita terus berbuat baik, maka itu adalah jawaban. Kadang-kadang memang sering sekali kita capek untuk menjawab orang yang memfitnah kita. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan, perbuatan baikmu itulah jawaban buat orang-orang yang memfitnah engkau. Ya, jadi jawaban yang terbaik untuk menjawab fitnahan orang, maka lakukanlah yang baik, perbuatan baik. Hidup yang benar adalah pembelaan yang paling efektif. Jadi, tidak usah membela-bela diri. Hidup aja dengan benar. Maka kita akan menjawab semuanya dan membela semuanya
fitnah-fitnah dari orang. Dan hidup yang baik itu akan memuliakan Allah. Ya, jadi tujuan akhir dari perbuatan baik kita bukanlah untuk memuliakan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudara nggak perlu membela-bela diri, tapi adalah memuliakan Tuhan saja. Memang kadang-kadang agak susah untuk dilakukan. Ya, ketika ada orang yang memfitnah kita, kita langsung buru-buru untuk apa? Melawan. Sebenarnya tidak. Kalau dari firman Tuhan ini, tidak perlu kita melawan, membela diri. Tapi pembelaan yang efektif adalah ketika kita melakukan perbuatan baik. Itu saja. Nah, mari kita lihat juga ayat yang ke-13 dan 14. Ya, tanda kita sudah memang benar-benar sudah dimerdekakan. Fokus pada ketaatan dan ketertiban. Ya, dikatakan di situ, tunduklah kepada semua lembaga manusia, raja, dan sebagainya. Saudara-saudara, penekanan di sini adalah pada ketaatan. Kemerdekaan dalam Kristus tidak membebaskan kita dari tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Jadi kalau kita sudah merdeka, kita memiliki tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Hormatlah kepada setiap pemimpin-pemimpin kita, kepada lurah, kepada camat, kepada wali kota, kepada pemerintah kita, presiden. Tunduklah kepadanya, jangan kita menghina mereka. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika mereka melakukan kejahatan? Tuhan yang akan mencabut mereka, Tuhan yang akan menghukum mereka. Lantas ada banyak orang yang berkata, sampai kapankah Tuhan menghukum mereka? Terkadang seakan-akan Tuhan membiarkan mereka. Siapa yang bilang? Kita tidak mengerti bagaimana caranya Tuhan menghukum mereka. Ada saja mungkin cara-cara Tuhan yang kita tidak mengerti, tapi yang jelas Tuhan yang bertanggung jawab, karena Tuhan yang mengizinkan mereka terpilih menjadi pemimpin bagi kita. Ya, oleh karena itu tunduk pada otoritas sipil sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Itulah tanda kita juga sudah merdeka. Ya, ayat yang ke-15, saudara-saudara. Fokus pada tujuan hidup yang benar. Dikatakan ayat 15, membungkamkan kelicikan orang-orang bodoh. Saudara-saudara, kalau kita baca dulu secara lengkap ayat 15 ini. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Ya, dengan berbuat baik kita membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Kata membungkamkan menunjukkan bahwa perbuatan baik kita dapat secara efektif membungkam kritik dan tuduhan dari mereka yang tidak mengenal Allah kepada kita. Jadi sekali lagi, memang perbuatan baik ini bisa membuat orang tertutup mulutnya untuk menghina, memfitnah kita, melakukan yang tidak baik, mengkritik kita. Jadi tidak perlu harus mengatakan hal-hal yang terlalu berat. Sekalipun ada saatnya memang kita harus berani mengatakan ketika ada orang yang sudah tidak teratur lagi, kita harus katakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tapi perbuatan kita yang baik itu membungkam orang-orang untuk mengkritik kita, menuduh kita. Hidup yang benar akan membuat fitnah mereka tidak akan berdasar dalam kehidupan kita. Orang-orang, kalau kita misalnya taat, baik, murah hati, setia, ya, cintakan Tuhan, jujur, berani, apalagi yang mereka akan katakan? Paling mereka akan katakan begini, dia itu pemarah. Paling begitu, ya. Siapa orang yang bisa mengatakan, dia itu nggak jujur? Mana? Buktikan ketidakjujurannya. Kalau dia bilang dia itu jahat, mana kejahatannya? Kalau dia bilang itu dia selingkuh, misalnya, mana keselingkuhannya? Itu. Jadi makanya kita tetap harus menjadi orang yang baik, yang takut akan Tuhan, maka itu akan menjauhkan kritik, ya. Hidup yang benar akan membuat fitnah mereka tidak akan berdasar, dan mereka akan mengurungkan fitnah-fitnah itu.
Ya. Ayat yang ke-16, saudara-saudara, ini menjadi inti daripada firman Tuhan ini, ya. Fokus pada kemerdekaan sejati, dan ini juga sesuai dengan apa? Hari kemerdekaan kita. Hiduplah sebagai orang merdeka. Coba dikatakan ayat 16 biar kita bacakan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mau ditekankan di sini, ya. Petrus menekankan bahwa kemerdekaan bukanlah lisensi untuk berbuat jahat. Jadi kalau kita merdeka bukan berarti sesuka-suka hati kita. Kita sudah dimerdekakan oleh dosa, maka kita sekarang menjadi hamba Allah. Hambanya Allah untuk melakukan yang baik. Kita tidak benar sungguh-sungguh merdeka kalau engkau masih menghambakan diri kepada dosa. Ya. Ada bahaya besar dalam menggunakan alasan anugerah atau kebebasan untuk membenarkan perbuatan yang salah. Jadi anugerah dan kebebasan bukan berarti ya membenarkan kita untuk melakukan kesalahan. Tidak. Justru ketika anugerah dan kebebasan yang Tuhan berikan. Nah ini. Jadi kemarin baru saya tonton beberapa orang yang diberikan presiden amnesti. Tapi setelah mereka bebas, tetap juga mereka menjadi orang-orang yang selalu ngoceh dan jahat masih. Bukan dipakai untuk menyadari diri. Sudah diampuni, tetap juga jahat. Nah, itu yang paling berbahaya. Nah, hati-hatilah untuk itu. Jadi, kemudian apa yang mau disampaikan? Hiduplah sebagai hamba Allah. Inilah inti dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan kita adalah kebebasan dari perbudakan dosa dan menjadi hamba Kristus. Kita lepas dimerdekakan dari dosa dan menghambakan diri menjadi hamba Kristus. Dan ini adalah pilihan yang sukarela yang kita lakukan. Kalau Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa, maka dengan sendirinya kita akan datang ke hadapan Tuhan menghambakan diri. Sehingga apa yang kita lakukan adalah perbuatan baik. Jadi ingat, orang-orang yang masih melakukan jahat masih belum dimerdekakan. Itu orang-orang yang masih suka mencaci maki, memfitnah, menghina, banyak hal, melakukan kejahatan, berarti adalah orang-orang yang belum merdeka atau belum dimerdekakan oleh Tuhan. Ya. Saudara-saudara, baru ke ayat 17 inilah yang merangkum semuanya. Hormatilah semua orang. Ini fokus pada etika Kristiani yang komprehensif. Di sini mau ditekankan kasih yang universal supaya kita hidup mengasihi dan menghormati orang lain. Kita dipanggil untuk menghormati setiap individu tanpa memandang status latar belakang. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita sekarang. Nah, apa yang menjadi aplikasi buat kita? Ada banyak hal sebenarnya, tapi ada beberapa hal. Misalnya, untuk suami istri, contohnya. Ya kan? Pasangan yang merdeka adalah mereka yang tidak lagi diperbudak oleh ego dan keinginan untuk menguasai. Jadi istri dan suami itu adalah orang yang belum merdeka kalau mereka selalu berusaha untuk menonjolkan ego, mendominasi. Hati-hati. Ya, takut istri, takut suami. Jangan ada yang takut istri, tapi juga jangan ada yang takut suami. Tapi hendaklah mereka benar-benar menunjukkan apa? Ya, pasangan yang penuh kasih seperti Kristus melayani gereja. Mereka harus mementingkan, melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan sendiri. Ya. Tentang waktu juga. Orang yang merdeka dengan waktu adalah mereka yang bebas dari keterikatan pada kesibukan yang tidak produktif atau pemborosan waktu. Nah, ini ada banyak orang yang sampai detik ini masih terikat. Ya, termasuk banyak orang.
kita ini juga, termasuk saya barangkali, ya, scrolling TikTok misalnya, satu harian, Facebookan, Instagram dan sebagainya. Ya, hati-hati, media sosial bisa menyita waktu kita sehingga waktu itu terbuang dengan tidak bermanfaat. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ya selalu diikat oleh kesibukan-kesibukan yang tidak berguna. Yang ketiga, saudara-saudara, ini kekhawatiran dan ketakutan. Kemerdekaan sejati membebaskan kita dari belenggu kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan, akan jodoh, akan keuangan, akan hidup kita sendiri. Kita merdeka karena kita percaya Tuhan yang memelihara kita. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan khawatir dan penuh ketakutan. Yang mungkin ini juga masih tren dan gaya. Orang selalu merasa takut, saudara-saudara. Orang merdeka tidak lagi diperbudak oleh tuntutan tren dan gaya. Jadi tidak perlu terlalu memikirkan gaya, outfit, pakaianmu, apa yang ada di tubuhmu. Engkau dihargai bukan karena apa yang engkau pakai, tapi engkau dihargai dan dihormati karena Tuhan ada di dalam dirimu. Dan perbuatan baik itu yang muncul dari kehidupanmu, itu yang menghargai engkau. Semoga kita dimerdekakan dan benar-benar merdeka karena Kristus sudah memerdekakan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui penghapusan dosa, sehingga kami menundukkan diri dan menghambakan diri kepada Tuhan. Mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan yang baik, bukan untuk bebas melakukan semau kemauan kami sendiri. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita hidup merdeka di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teruslah beribadah. Sampai ketemu. Salam.